Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman developer di Indonesia. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dokumen perjanjian pendahuluan jual beli dalam bisnis proses yang ada pada KPR Ready Stock gitu ya. Jadi kita langsung saja teman-teman. Kita ke operasional. Kemudian kita menuju ke submenu PPJB untuk kemudian kita lakukan create ya, create. Nah, ini sudah muncul tombol daftarkan PPJB. Kita tekan saja tombol daftarkan PPJB ya. Nah, ini adalah data-data yang kita miliki ya, yang pernah kita isi sebelumnya pada pembuatan perjanjian sementara jual beli atas konsumen Jamaluddin Syukron ya, atas konsumen Jamaluddin Syukron ya, couplingnya coupling A7 gitu ya. Nah, jadi ini silakan teman-teman ubah atau edit kalau memang perlu untuk dilakukan perubahan. Jikalau memang tidak perlu alias memang sudah tepat datanya, Anda tinggal lanjutkan proses dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Ya, kita lanjutkan, dia lanjutkan. Nah, ini sudah muncul ya listingnya. Anda langsung saja cari ya untuk konsumen Jamaluddin Syukron ya. Nah, ini kelihatan tidak ada di tabulasi pertama, mungkin di tabulasi yang kedua. Kita klik saja tabulasi yang kedua. Ya, betul di tabulasi kedua. Ini sudah muncul ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol add ya. Nah, ini sudah muncul ya session kedua, digital form untuk session kedua, penambahan dan pembayaran ya. Jadi sebelumnya di PSCB kita pernah menginput luas tanah penambahannya 3 meter persegi ya, dengan per meter kita bebankan 1,5 juta per meter. Luas bangunan penambahan 5 meter ya, 5 meter kalau tidak salah itu untuk tambah dapur ya, tambah dapur. Kemudian kita cas itu 2 juta ya per meter, sehingga dikali 5 10 juta totalnya penambahan luas tanah bangunan dan kemudian luas dan penambahan tanah dan bangunan itu 14.500.000 rupiah. Anda bisa mengubah ya, inputan ini di saat ini ya. Misalkan kalau memang konsisten ya, ya silakan dipertahankan. Jikalau kemudian ada perubahan, misalkan tidak jadi ada penambahan bangunan, Anda hapus saja ya. Jadi silakan melakukan editing pada proses pembuatan PPJB ini. Kemudian yang paling penting ini teman-teman ya, yang paling penting adalah cara pembayaran ya. Cara pembayaran kita pertahankan di KPR Ready Stock ya, karena memang motivasinya memang dasarnya adalah KPR Ready Stock ya, tidak pindah ke pembiayaan yang lainnya gitu ya. Diskonnya 5 juta ya, diskonnya seperti yang pernah kita berikan ketika membuat perjanjian sementara jual beli. Kemudian harga kesepakatan tinggal menjadi 219 juta sekian. Tanda jadi 1 juta, tanggal tanda jadi 14 Oktober 2020. Nama sertifikat kemudian nantinya adalah atas nama Jamaluddin Syukron gitu ya, Jamaluddin Syukron. Kemudian kita teruskan proses dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Anda yakin lanjutkan? Iya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan, kemudian kita cari ya konsumen Jamaluddin Syukron untuk meneruskan proses. Di tabulasi 2, kita cari di tabulasi yang kedua. Nah, ini sudah muncul Jamaluddin Syukron. Kemudian kita teruskan proses dengan menekan tombol buy ya, tombol buy. Nah, ini dia session yang ketiga ya, keterangan pemesanan coupling ya, ini sudah fix ya, paten ya, fix dan fix ya. Area abu-abu ini sudah fix,
Kemudian di sini ada permintaan untuk mengupload SP3K ya, permintaan untuk mengupload SP3K. Anda bisa mengupload SP3K jikalau Anda menerapkan kebijakan bahwasanya PPJB diterbitkan atas dasar telah diterbitkannya SP3K ya. Kalau Anda sebaliknya jika Anda menerapkan kebijakan bahwasanya PPJB bisa diterbitkan tanpa harus diterbitkan sebelumnya SP3K ya, Anda tidak perlu upload SP3K gitu ya. Kita anggap saja kebijakannya ya, kebijakan yang datang dari kantor Anda, manajemen adalah Anda menerbitkan PPJB, menerapkan kebijakan bahwasanya PPJB bisa diterbitkan tanpa menunggu datangnya atau terbitnya atau turunnya SP3K gitu ya. Jadi untuk itu Anda tinggal mengambil saja data sebelumnya, yaitu data dari PSJB ya, ambil. Kemudian kita tekan tombol ambil. Ya, ini sudah terposting ya, terposting dengan baik ya. Kita ambil data dari PSJB tadinya. Kemudian kita lanjutkan proses dengan menekan tombol simpan dan selanjutnya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita bersiap untuk masuk ke sesi selanjutnya dengan mencari konsumen Jamaluddin Syukron ya di tabulasi yang kedua. Dan kemudian kita lanjutkan proses dengan menekan tombol simulation ya, simulasi. Nah, kita masuk di sesi simulation pembayaran ya. Ini sudah fix semuanya, tinggal kemudian yang di sini ya, di simulasi pembayaran. Nah, pada kolom-kolom yang kosong ini, pada simulasi ini sangat penting buat teman-teman yang menerapkan kebijakan bahwasanya PPJB bisa dibuat ya, bisa dibuat tanpa harus menunggu terbitnya SP3K atau SP2K. Nah, itu berarti teman-teman akan bergantung pada hitungan-hitungan RITHP ya, hitung-hitungan RITHP atau installment income ratio. RITHP itu adalah hitung-hitungan kalkulasi yang mensimulasikan kemampuan bayar, sejauh mana kemampuan bayar daripada konsumen Jamaluddin Syukron ya. Selama RITHP-nya atau IIR-nya, installment income ratio-nya di bawah 32%, maka bisa dipastikan itu proposal KPR-nya akan disetujui ya. Tapi kalau di atas 35%, maka itu pasti tidak akan disetujui, akan ditolak atau di-reject oleh bank terkait ya. Kita simulasikan aja, kita coba saja ya untuk mengetahui sejauh mana RITHP-nya. Jadi ini sangat penting buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengantongi nanti kepastian bayarnya, kepastian disetujuinya, bisa mengantongi, memperkirakan, meramal ya sejauh mana kemungkinan disetujuinya ya. Suku bunganya misalkan rate-nya yang berlaku pada hari ini adalah 10%. Jangka waktunya 120 bulan. Ya, 10 tahun dia mintanya. Nah, ini angsurannya 2,3 juta dari take home pay 11.500.000. Kalau nggak salah ini adalah gabungan joint income Pak Jamaluddin Syukron dengan istri ya. Nah, ini kita dapatkan RITHP-nya hanya 20% ya, 20% poin 20%,17% ya. Ini sangat baik ya, sangat baik, sehingga kemudian kita bisa pastikan nantinya ini beliau Jamaluddin Syukron punya kemampuan bayar yang sangat baik, sehingga peluang untuk disetujui sangat besar. Data ini sangat tergantung pada pengumpulan informasi yang dilakukan oleh legal KPR ya, atau sales ketika di depan menerima pembelian dari Pak Jamaluddin Syukron. Selama Pak Jamaluddin Syukron dan istri jujur mengenai hutang-hutangnya, akumulasi hutang-hutangnya, pinjam-pinjam angsurannya, maka kemudian Anda akan dapatkan jumlah RITHP yang juga kemudian bisa dikatakan valid. Sebaliknya juga begitu ya. Kemudian kita simpan dan selanjutnya. Langsung saja kita cari di tabulasi kedua ya. Di tabulasi kedua Jamaluddin Syukron. Nah, ini sudah ada ya. Kemudian kita tekan tombol konfirmasi untuk menutup ya, untuk menutup transaksi ya, atau untuk menutup perjanjian pendahuluan jual beli. Kita tekan saja konfirmasi.
Nah, ini nama pemesan Jamaluddin Syukron ya. Sesi kita sudah di sesi penutupan ya, sesi terakhir. Nama sertifikatnya Jamaluddin Syukron ya. Kemudian diproses di bank, misalkan di CMB Niaga ya. Diproses di bank CMB Niaga. Oh sorry, maaf, bukan itu maksud saya. Maksudnya ini adalah kolom-kolom yang dibutuhkan ya, agar nanti Pak Jamaluddin Syukron tahu ya kemana dia harus mentransfer uang mukanya kepada manajemen developer ya. Jadi ini adalah rekening tujuan, rekening bank tujuan yang akan dijadikan Jamaluddin Syukron dalam mentransfer uang mukanya yang jatuh tempo gitu ya. Misalkan kita pilih di CMB Niaga, dia harus transfer nantinya ketika jatuh tempo uang muka, rekening ditemukan, kita pakai rekening PT Bawah Jaya Tama, rekening perusahaan, kemudian ini sudah generate, sudah otomatis ya. Kemudian tipe pembayaran juga pasti sudah fix ya, harga sepakat juga sudah fix, kemudian resmi kita tutup, and then kita tekan tombol simpan dan selesaikan. Anda yakin akan melanjutkan proses? Ya, kita yakin, kita lanjutkan. Nah, ini sudah sampai di listingnya. Kita cek pada tabulasi yang kedua ya, tabulasi yang kedua ya. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul formasi tombol approval dan send back gitu ya. Ada approval dan send back. Tombol approval dipakai oleh super admin, akun super admin atau manajer untuk melakukan approve atau send back gitu ya. Tombol ini dipakai memang oleh akun khusus ya, super admin atau manajer untuk mengapprove atau send back gitu ya, permohonan persetujuan perjanjian pendahuluan jual beli yang datang dari akun legal KPR atau admin KPR gitu ya. Nah, biasanya seorang manajer yang baik akan melakukan review dengan menekan tombol detail ya, untuk melihat sejauh mana cara pengisian yang dilakukan oleh admin legal KPR dalam membuat perjanjian pendahuluan jual beli. Ya, ini previewnya untuk kita lakukan review ya. Nah, ini ada data SP3K ya. Kalau kita klik ya, dia kembali lagi kepada dashboard. Itu berarti tidak ada data SP3K yang pernah diupload ya. Itu berarti tidak pernah ada data SP3K yang pernah diupload oleh admin legal KPR ya. Kita kembali lagi ke PPJB, kemudian ke informasi ya, bukan ke CRIP tapi ke informasi gitu ya. Ke tabulasi yang kedua, kemudian kita lihat. Nah, kemudian kita kembali ke yang tadi, ke detail ya. Kita sebagai super admin atau manajer sedang melakukan review ya terhadap permohonan persetujuan perjanjian pendahuluan jual beli yang dimintakan oleh akun admin KPR atau legal KPR gitu ya. Nah, tadi kita mengklik data SP3K kosong ya, ternyata ya tentunya kosong karena kita tadi menerapkan kebijakan bahwa kita bisa menerbitkan atau membuat PPJB tanpa harus menunggu terbitnya SP3K ya, tanpa harus menunggu terbitnya SP3K ya. Anda bisa mengupload tadi, kalau kita upload ya, SP3K tadi berarti kita menerapkan kebijakan bahwasanya PPJB ya, harus dibuat dengan dasar SP3K gitu ya. Nah, biasanya ya, kenapa ini kemudian kita ikutkan ya, ikutkan di sini gitu ya, agar supaya manajer bisa menyesuaikan sebenarnya apakah KPR plafon yang dibuat oleh admin legal itu sama dengan apa yang diterbitkan di dalam SP3K. Biasanya begitu ya. Tentunya itu dipakai buat teman-teman yang menerapkan kebijakan PPJB akan dibuat resmi jika SP3K telah terbit sebelumnya. Jadi sebagai dasar SP3K dalam pembuatan PPJB ya. Tapi pada kasus kita tidak demikian. Baik ya, kemudian ini sudah oke, ya, katakan begitu, kemudian kita back, kita kembali ya untuk
langsung saja menekan tombol approve atau disetujui gitu ya. Nah, kita di tabulasi kedua ya. Nah, kemudian kita lakukan approval. Kita cek langsung ke tabulasi yang kedua. Ya, ini sudah disetujui teman-teman, buktinya sudah muncul tombol cetak ya, bukti bahwasanya sudah disetujui oleh manajer atau super admin dengan munculnya tombol cetak ya. Tombol cetak ini juga muncul di akun admin KPR ya, atau admin legal KPR, pastinya begitu ya, karena ini memang diperuntukkan untuk dicetak ya, untuk dicetak oleh admin KPR atau admin legal KPR yang nantinya akan dicetak rangkap 2 minimal, satu buat kita ya, buat manajemen, satu lagi buat buat Jamaluddin Syukron ya, sebagai konsumen kita. Kita cetak saja ya untuk melihat draft PPJP yang telah disetujui. Ya, demikian dokumen PPJP ya, dokumen PPJP yang berhasil kita buat gitu ya, dokumen PPJP yang berhasil kita buat ya. Kita scroll saja ke bawah ya untuk melihat detailnya. Kemudian kita bisa cek pada skema pembayaran yang berhasil kita buat tadinya gitu ya. Nah, ini dia sistem pembayaran atau skema pembayaran yang kita buat tadi ya, pembayaran pertama uang muka, pembayaran kedua, dan pembayaran plafon KPR-nya, plafon KPR-nya gitu ya, yang kita buat tadi. Demikian ya, kita ambil murni bulat-bulat datanya dari perjanjian sementara jual beli gitu ya. Nah, Anda bisa cermati nanti ketika Anda membuat sendiri draft PPJP ya. PPJP seringkali disebut sebagai dokumen piutang ya. PPJP sering disebut sebagai dokumen piutang dagang ya. Kenapa? Karena di sini ya muncul ya skema pembayaran yang menjadi komitmen si konsumen untuk membayarkan ya hutang-hutangnya, baik itu berupa DP, down payment, atau kemudian KPR-nya gitu ya, atau KPR-nya. Nah, ini. Jadi ini adalah komitmen dari konsumen ya, dari Jamaluddin Syukron untuk membayarkan utang-utangnya. Dari kalau sudut pandang kita berarti piutang ya, baik itu berupa DP ya ataupun plafon KPR-nya gitu ya. Demikian cara membuat perjanjian pendahuluan jual beli. Terima kasih.